Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus pendapatan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang didapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam dua kelompok. Yang pertama piutang usaha dan yang kedua piutang non-usaha. Di sini juga terdapat prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Poin pertama, piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha juga disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Poin kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih. Poin ketiga, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Poin keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Poin kelima, jika jumlah material piutang non-usaha disajikan terpisah dari piutang usaha. Selanjutnya terdapat tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Memperoleh keyakinan tentang kendalaan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo piutang yang jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini: pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, dan konfirmasi piutang usaha. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini: pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, dan konfirmasi piutang usaha. Materi yang selanjutnya yaitu deskripsi piutang. Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Dalam memperoleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditur atau pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur atau pihak yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya. Selain itu juga, deskripsi piutang usaha adalah uang yang harus pelanggan bayarkan kepada perusahaan atas barang atau jasa yang telah ia terima namun belum dibayar. Misalnya, pelanggan yang membeli produk secara kredit, piutang usaha dianggap sebagai uang tunai jika termasuk dalam siklus kurang dari 12 bulan. Selanjutnya ada tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Pengujian substantif utang usaha menjadi salah satu pengujian yang dapat digunakan oleh auditor untuk memeriksa kewajaran dan adanya salah saji atau monetary errors. Tujuan utama pengujian substantif terhadap utang usaha yakni untuk menemukan adanya unrecorded liabilities. Selanjutnya yaitu perancangan pengujian substantif terhadap piutang. Pengujian substantif merupakan langkah ketiga dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pengujian substantif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo laporan keuangan. Nah, teman-teman, sampai di situ saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.